Perkenalkan, nama saya Marsioner Kelmatubing. Pada video ini saya akan mengerjakan sebuah contoh soal yang menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial. Di sini saya membuat contohnya yaitu mencari pengaruh lama waktu penggorengan yaitu selama 3 jam dan jenis tepung yang digunakan sebanyak 3 jenis tepung terhadap tingkat kerenyahan pisang goreng. Oke, baik. Di sini saya melakukan 9 kali perlakuan, yaitu yang dimulai dari W1L1 sampai ke W3L3 dan melakukan 3 kali perulangan. Oke, langsung saja kita mencari yang pertama itu nilai total dari perlakuan yang pertama atau perlakuan W1L1. Yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum. Lalu kita double klik. Lalu kita blok mulai dari perulangan yang pertama sampai ke perulangan yang terakhir atau yang ketiga. Setelah itu kita enter. Oke, maka didapatkan totalnya yaitu 220. Lalu kita coba lagi mencari nilai total dari perlakuan yang kedua dengan cara yang sama yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum. Lalu kita double klik dulu. Setelah itu kita blok mulai dari perulangan pertama sampai ke perulangan yang ketiga. Setelah itu kita enter. Maka didapatkan hasilnya yaitu 305. Untuk mempermudah kita mencari nilai dari masing-masing perlakuan, bisa kita cari dengan cara yaitu dengan mendrag sampai ke perlakuan ke-9. Maka didapatkan hasilnya itu ini semua. Lalu setelah itu kita masuk ke mencari nilai rata-rata, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan average. Lalu kita blok mulai dari perulangan pertama sampai ke perulangan yang ketiga. Setelah itu kita enter. Maka dapatkan hasilnya itu 73,3333. Oke, selanjutnya itu kita mencoba cari nilai rata-rata pada perlakuan yang kedua, yaitu dengan cara yang sama, yaitu dengan cara masukkan rumus sama dengan average, lalu kita double klik, lalu kita blok mulai dari perulangan pertama sampai ke perulangan yang terakhir atau yang ketiga. Setelah itu kita enter, maka didapatkan hasilnya itu 101,667. Untuk mempermudah kita mencari nilai rata-ratanya, kita bisa drag saja mulai dari sini sampai ke perulangan yang terakhir, sampai ke perlakuan yang terakhir atau perlakuan 9. Oke, setelah semuanya dapat, kita lanjut mencari grand total dari nilai rata-ratanya. Yaitu dengan cara yang sama, memasukkan rumus sama dengan average. Nah, di sini dia perbedaannya kita ngebloknya mulai dari nilai rata-rata pada perlakuan pertama sampai ke perlakuan terakhir atau ke-9, lalu kita enter. Pada dapatkan hasilnya itu 107,407. Lalu kita cari nilai grand total dari totalnya, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum. Lalu kita double klik. Lalu kita blok mulai dari total perlakuan pertama sampai ke total perlakuan yang ke terakhir atau ke-9. Lalu kita enter. Oke, maka dapatkan hasilnya itu 2900. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel dua arah. Sebelum itu kita buat dulu tabelnya seperti ini. Lalu nanti kita masukkan di sini untuk faktor W-nya dan di sini faktor L-nya. Nah, di sini faktor W-nya ada 3, yaitu W1, W2, dan W3. Dan faktor L-nya ada 3 juga, L1, L2, dan L3. Oke, pertama-tama kita mencoba mencari dari nilai dari perlakuan W1 dan L1. Yaitu caranya kita sama dengan dulu. Setelah itu kita masuk ke tabel yang di sini, lalu kita cari perlakuan W1 L1. Nah, di sini perlakuan W1 L1 kan totalnya 220. Setelah itu kita enter. Maaf. Setelah itu kita klik. Oke, it's sama dengan klik 220 lalu itu enter. Nah, di sini sudah terenter maka 220. Begitu juga begitu juga caranya sama dengan mencari yang L1, W1 L1 caranya sama untuk mencari ke yang W1 L3-nya. Oke, kita coba cari untuk mencari W2 L1 yaitu dengan cara yang tadi sama dengan setelah itu kita masuk ke bagian tabel sini lalu kita cari perlakuan W2 L1. Nah, di sini W2 L1 totalnya kan yaitu 300. Lalu kita klik, setelah itu kita enter. Oke, maka di sini 300. Nah, untuk mencari faktor L2 dan L3-nya dilakukan dengan hal yang seperti tadi juga. Lalu kita mencoba cari faktor W3 yaitu dengan cara memasukkan sama dengan dulu. Lalu kita pergi ke tabel yang di sini, lalu kita cari perlakuan W3 L1. Nah, W3 L1 kan ini. Totalnya 295. Lalu kita klik, lalu di enter. Lakukan hal sama untuk mencari nilai L2 dan L3-nya. Lalu selanjutnya kita mencari
total dari faktor W, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum, lalu kita blok mulai dari W1 sampai ke W3, lalu kita blok, setelah itu kita enter. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk mencari total dari L2 dan L3-nya. Kita bisa drag saja. Oke, maaf. Kita bisa drag saja nanti dari sini sampai ke yang L3-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari faktor dari total dari faktor L-nya, yaitu dengan cara yang sama dengan masukkan rumus sama dengan sum, lalu double klik, lalu kita blok mulai dari faktor L1 sampai L3, setelah itu kita enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk mencari total dari faktor W2 dan W3. Kita bisa drag saja. Oke, maka hasilnya didapatkan. Oke, selanjutnya kita mencari nilai totalnya, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum, double klik, lalu kita blok dari total perlakuan kita blok dari nilai total faktor W sampai faktor W1 sampai faktor W3. Lalu kita enter. Maka didapatkan yaitu 2900. Oke, baik, selanjutnya kita mencari nilai FK-nya, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum square, lalu kita double klik, lalu kita klik grand total dari nilai total seluruh perlakuan. Di sini nilai totalnya kan 2900, lalu kita klik saja. Oke, setelah itu kita tutup kurung terlebih dahulu. Lalu kita bagikan dengan 27. Nah, 27 ini dapatnya dari mana? 27 ini dapat dari eh, total perlakuan seluruh, kan ada 9 nih. Lalu nanti dikalikan 3, 3-nya ini dapat dari jumlah seluruh perulangannya di sini ada 3. Maka nanti 9 kali 3 sama dengan 27. Lalu kita enter. Nah, maka didapatkan hasilnya itu 311,481. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel sumber keragaman. Pertama kita mencari sumber keragaman perlakuan atau DB perlakuan, kita pertama cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Mencari DBW-nya sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maaf. 3 kurang 1. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini kita cari, kita klik 3 dikurang dengan 1 sama dengan 3 dikurang 1. Oke, maka dapatkan hasilnya 2. Lalu kita masuk ke mencari yang L-nya, yaitu dengan cara yang sama juga, sama dengan 3 dikurang 1, maka hasilnya 2. Oke, selanjutnya kita mencari DB interaksinya, yaitu dengan cara mengalihkan nilai dari DBW dikali DBL. Yaitu seperti ini, sama dengan DBW yaitu 2 dikali dengan DBL 2 juga, maka hasilnya itu 4. Oke, selanjutnya kita mencari DB total terlebih dahulu. Untuk mencari DB total, caranya yaitu sama dengan 9 dikali 3, lalu nanti dikurang dengan 1, maka hasilnya itu 26. Oke, setelah dapat DB totalnya, kita masuk mencari DB galatnya, yaitu dengan cara hmm, sama dengan DB total dikurang dengan DB perlakuan. Maka dapatkan hasilnya itu 18. Oke, kita lanjut ke mencari nilai JK. Pertama kita mencari nilai JK total terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum square
double klik. Lalu kita blok mulai dari perulangan yang pertama sampai ke perulangan yang ke-9 atau yang terakhir. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu kita kurangin dengan nilai FK. Setelah itu kita enter. Oke, maka dapat yaitu 13218,5. Lalu kita mencoba cari nilai JKP atau nilai JK perlakuan, yaitu dengan cara eh, sama dengan masukkan rumus terlebih dahulu sum square. Lalu kita blok mulai dari nilai total perlakuan pertama sampai ke perlakuan yang ke-9. Setelah itu tutup kurung, dibagi dengan 9, dikurang dengan nilai FK-nya. Maaf, salah. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Itu dengan cara sama dengan sum square. Kita blok mulai dari total nilai perlakuan pertama, lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi ke 3, lalu nanti dikurangin ke nilai FK-nya. Maka dapatkan hasilnya 7535,19. Hal ini bisa kita lakukan untuk mencari nilai JK, JKW sampai ke JK galatnya. Terus kita mencari nilai KT perlakuan, yaitu dengan cara membagikan nilai JK, JKP dibagi dengan nilai DB perlakuan. Seperti misalnya gini, di sini kan nilai JK-nya ada pada D24. Nah, nanti kita bagikan ke DB perlakuan yaitu C24. Maka setelah itu kita enter. Hal ini bisa kita lakukan seterusnya sampai mencari nilai KT galatnya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai F hitung. Untuk mencari nilai F hitung yaitu caranya membagikan nilai KT perlakuan, nilai KT perlakuan dibagikan ke nilai KT galat. Nilai KT galat. Nah, maka nanti setelah itu kita enter saja. Ini di sini ada rumusnya, yaitu membagikan KT perlakuan. Di sini KT perlakuannya 941,898 nanti dibagikan ke 315,741. Setelah itu kita enter. Begitu juga dengan mencari F hitung untuk W sampai ke interaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke F tabel. Pertama-tama kita coba mencari F tabel perlakuan. Yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan F infinite, lalu kita klik 0,05, lalu koma, lalu kita klik DB perlakuan yaitu 8, setelah itu koma, habis itu DB galat, setelah itu di enter. Nah, di sini dapat yaitu 2,51016. Hal itu bisa dilakukan untuk mencari F tabel sampai ke F tabel yang interaksi. Kita bisa interaksi. Maaf, tidak bisa interaksi. Kita coba untuk mencari F tabel yang W-nya sama dengan Fint, lalu kita klik 0,05, lalu dibagi, bagi, lalu koma, selanjutnya W, selanjutnya galat, setelah itu kita enter. Oke, maka dapatkan yaitu 3,5555456. Oke, hal itu bisa dilakukan untuk mencari sampai ke interaksi. Oke, selanjutnya kita coba cari F tabel 0,01, yaitu dengan cara sama dengan tadi, sama dengan F infinite. Cuman bedanya di sini kita bukan mengklik yang 0,05-nya, tapi mengklik 0,01, lalu koma, lalu DB perlakuan, koma, dan terakhir itu DB galat. Setelah itu kita enter. Oke. Hal itu bisa dilakukan untuk mencari F tabel sampai yang ke F tabel interaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke keterangannya. Nah, untuk ke keterangannya itu di sini kenapa bintang 1? Karena F hitung lebih besar dari F tabel 0,05. Akan tetapi lebih kecil dari F tabel yang 0,1 yaitu 3,705. Maka di sini keterangannya bintang 1. Lalu kita masuk ke keterangan yang kedua, F hitung 4,5771 lebih besar daripada F tabel 0,05. Karena di sini 0,05
F tabel 0,05 itu nilainya 3,554. Akan tetapi lebih kecil daripada F tabel 0,01. Maka di sini bintangnya 1. Oke, selanjutnya itu keterangan yang ketiga, bintang 2, karena F itu lebih besar daripada kedua F tabelnya, daripada F tabel 0,05 dan 0,01. Maka di sini bintangnya 2. Oke, selanjutnya itu keterangan yang terakhir, tidak nyata. Kenapa? Karena F hitungnya lebih kecil dari kedua F tabelnya, dari F tabel 0,05 dan 0,01. F hitungnya memiliki nilai yang lebih kecil, maka di sini simbolnya TN atau berpengaruh tidak nyata. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji lanjutan interaksi. Di sini kita pertama-tama masukkan semua perlakuan dan rata-ratanya yang sudah diambil dari sini, kita masukkan ke tabel sini nanti. Lalu kita urutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nah, di sini sudah saya urutkan, maka kita mencari selisihnya sekarang. Itu mencari selisihnya. Untuk mencari yang selisih yang ini, caranya itu mengurangkan rata-rata yang paling besar dengan rata-rata terbesar yang kedua. Oke, jika sudah nanti kita enter. Terus di sini nanti mengurangkan yang terbesar ke pertama sampai ketiga. Dan selanjutnya juga yang 20 dengan cara mengurangkan rata-rata yang terbesar dikurang dengan rata-rata nilai yang terbesar keempat. Hal itu kita lakukan sampai seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu yang 10 ini mendapatkannya dengan cara mengurangkan nilai rata-rata terbesar kedua dikurangkan dengan terbesar ketiga. Selanjutnya yang 16,667 caranya itu dengan cara mengurangkan nilai terbesar kedua dikurangkan dengan nilai terbesar yang keempat. Oke, selanjutnya kita lakukan dengan sama seperti itu. Oke, maka selanjutnya kita mencari yang selisih 6,66667 nih. Caranya dengan mengurangkan nilai rata-rata terbesar, yaitu 118, dikurangkan dengan 111 atau nilai yang terbesar keempat. Oke, hal itu bisa kita lanjutkan dengan sampai terakhir. Oke, selanjutnya itu selisih 8,33. Dengan cara mengurangkan nilai terbesar yang keempat, dikurangkan dengan nilai terbesar yang kelima, 111 dikurang 103. Oke, maka dapatnya itu 8,33. Hal itu bisa kita lakukan untuk mencari yang ini juga, yang seterusnya. Oke, selanjutnya kita mencari 1,66. Caranya itu mengurangkan nilai yang terbesar ke kelima, dikurangkan dengan nilai terbesar ke-6. Kita lakukan untuk mencari sampai yang terakhir. Oke, selanjutnya juga sama seperti itu, kita kurangkan. Kalau yang ini untuk mencari nilainya itu mengurangkan nilai yang terbesar ke-6 lalu dikurangkan ke nilai yang terbesar ke-7. Begitu juga seterusnya sampai ke yang 25. Makin lama semakin lama maka semakin ke bawah nilai yang mau dikurangkan. Oke, selanjutnya itu di sini notasinya ada A, AB, BC, BC, dan C sampai seterusnya. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel. Nah, pertama-tama kita kalau untuk mencari BJND-nya ini kita terlebih dahulu mencari nilai JND yang 5%-nya. Nilainya ini bisa kita cari pada buku yang ada di belakang, di halaman paling belakang. Di sini kita bisa cari saja nanti di situ di bukunya. Maka setelah kita cari, kita sesuaikan saja, kita masukkan saja ke sini. Oke, di sini sudah saya masukkan. Nah, untuk mencari BJND yang 5%, caranya itu dengan cara mengalihkan nilai JND 5% yang kedua, yaitu 3,261, dikalikan dengan nilai SC-nya. Begitu hal itu dilakukan seterusnya sampai untuk mencari BJND yang ke-9. Selanjutnya kita mencari BJND yang 1%. Caranya sama juga seperti tadi, cuman ini bedanya kita kalikan JND yang 1% dikalikan dengan nilai SC-nya. Jadi 4,745 nanti dikalikan ke 10,259. Hal itu dilakukan juga untuk mencari nilai BJND yang sampai ke perlakuan ke-9-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.